Apa yang terjadi jika sebuah negara menjadi kaya tanpa benar-benar membangun perekonomiannya? Australia akan segera mengetahuinya. Hampir 60% ekspornya berasal dari barang-barang yang hanya perlu digali dari tanah. Biji besi, batu bara, gas alam. Namun, industrinya hampir tidak memproduksi apa-apa, dan ekonominya bahkan lebih rapuh dibandingkan Senegal atau Uganda. Di atas kertas, tentu saja semuanya tampak luar biasa. Kekayaan rumah tangga Australia termasuk yang tertinggi di dunia, dan mereka sudah 30 tahun tidak mengalami resesi yang sebenarnya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, kita pasti akan menemukan retakan-retakan. Pertumbuhan telah terhenti, dan harga properti kini sudah 10 kali lipat dari pendapatan median tahunan. Di Australia, sebuah bom waktu mulai berdetak, dan tak ada yang mau menyadarinya. Tapi bagaimana mungkin negara sebesar benua ini bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sementara mereka lupa membangun perekonomian sendiri? Dan kenapa jadi masalah besar kalau perekonomian sebuah negara hanya bergantung pada pertambangan, properti, dan judi? Sebentar lagi kamu akan mengerti. Sekilas, Australia tampak hampir tanpa celah. Kekayaan rata-rata rumah tangga di Australia sangat menonjol di tingkat dunia, sekitar $400.000. Harga properti di Australia melambung tinggi, tabungan pensiun terus bertambah, dan negara ini sudah lebih dari 30 tahun terhindar dari resesi, kecuali sedikit tersandung saat masa COVID. Karena alasan-alasan inilah Australia dijuluki sebagai negara yang beruntung, seolah-olah kebal terhadap badai ekonomi dunia. Sistem pensiun wajib Australia, yang disebut superannuation, telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Saat ini, di rumah tangga rata-rata, hampir $250.000 tersimpan di rekening pensiun. Pemerintah dengan bangga menyebut semua ini, peringkat kredit 3A, sistem perbankan yang kuat, dan utang negara yang relatif rendah. Semua itu dijadikan bukti kebijakan ekonomi yang patut dicontoh. Namun, jika kita melihat apa yang ada di balik statistik yang gemerlap itu, kita akan mendapatkan gambaran yang semakin mengkhawatirkan. Sudah 7 kuartal berturut-turut, kinerja ekonomi per kapita terus menurun. Artinya, meskipun secara teori ekonomi tumbuh, sebagian besar masyarakat justru menjadi semakin miskin. Pertumbuhan PDB berada di titik terendah dalam 1 dekade, sementara upah nyaris tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Hal ini semakin mencolok jika kita membandingkan Australia dengan negara-negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas di Amerika Serikat meningkat, sementara Eropa tetap bertahan meski menghadapi krisis energi. Namun, Australia selama bertahun-tahun hanya mengandalkan satu trik untuk mempertahankan kesan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan penduduk. Dengan lebih dari 400.000 imigran baru setiap tahunnya, ini seperti kamera baru yang dibangun setiap tahun. Hal ini tentu saja menciptakan permintaan. Kita membutuhkan perumahan, toko, sekolah, dokter, dan ini secara artifisial meningkatkan PDB. Namun jika kita mengurangi dampak pertumbuhan penduduk ini, sebenarnya ekonomi Australia stagnan, dan justru trik inilah yang menyembunyikan masalah struktural yang serius. Sistem pensiun membawa kontradiksi menarik lainnya. Meskipun kekayaan besar telah terkumpul di rekening-rekening tersebut, uang ini semakin banyak mengalir ke luar negeri. Lebih dari 70% kekayaan dana pensiun Australia kini tidak lagi berakhir di perusahaan-perusahaan dalam negeri, melainkan di raksasa teknologi Amerika, pabrik-pabrik Eropa, atau merek-merek Asia. Alasannya sederhana, ekonomi Australia tidak cukup beragam atau maju untuk menyerap begitu banyak modal. Ini menciptakan situasi yang aneh. Menurut statistik, masyarakatnya kaya, tapi di saat yang sama, perekonomian hampir tidak berkembang. Uangnya ada, tapi tidak bekerja di dalam negeri. Dan kesenjangan antara kemakmuran yang tampak dengan kekuatan ekonomi yang sebenarnya adalah kelemahan terbesar dari seluruh model ini, yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Pasar properti hanya memperkuat semua ini. Harga-harga telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan pendapatan sejak tahun 90-an. Dan karena itu, di atas kertas, banyak orang menjadi miliuner. Tapi ini bukan berasal dari investasi produktif, melainkan semata-mata karena harga rumah hampir selalu naik. Jadi, kekayaan itu memang ada, tapi tidak bisa dibelanjakan, benar-benar terkunci di dalam tembok secara harfiah. Sementara itu, semakin banyak tanda peringatan bermunculan. Penjualan retail menurun, investasi perusahaan lemah, tingkat utang rumah tangga termasuk yang tertinggi di dunia, bahkan melebihi 120% dari PDB. Taraf hidup generasi muda semakin menurun, dan kepemilikan rumah hampir tidak mungkin dicapai bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi, Australia membangun kekayaan besar yang tampak dari luar, namun pada saat yang sama gagal menciptakan fondasi ekonomi yang benar-benar mandiri. Kelimpahan sumber daya alam adalah aset terbesar Australia, dan mungkin juga merupakan ancaman terbesarnya. Jadi, mari kita lihat mengapa menjadi masalah jika kekayaan suatu negara hanya berasal dari apa yang digali dari dalam tanah. Australia adalah kekuatan besar di bidang pertambangan, menjadi eksportir batu bara terbesar kedua di dunia. Australia juga pemain utama dalam biji besi, gas alam, dan emas.
Hanya dalam periode antara Juni 2023 hingga Juni 2024, sektor pertambangan menghasilkan pendapatan ekspor sebesar 280 miliar dolar, lebih banyak daripada total output ekonomi Selandia Baru atau Yunani dalam setahun. Hanya dari biji besi saja, mereka menjual hampir 900 juta ton, yang berarti lebih dari setengah perdagangan laut global. Kekayaan alam inilah yang mendorong keajaiban ekonomi negara ini, namun bersamaan dengan itu juga membawa sebuah fenomena berbahaya yang oleh para ekonom disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Pola ini biasanya menimpa negara-negara miskin, seperti Angola yang kaya minyak atau Kongo yang melimpah logam tanah jarang. Ketika sebuah negara memperoleh pendapatan besar dari penjualan sumber daya alam, itu terdengar sangat menguntungkan dalam jangka pendek. Uang asing mulai mengalir masuk, pemerintah tampak lebih kaya, dan mata uang nasional pun menguat. Tapi, hal ini punya efek samping yang cukup serius. Semua ekspor lain, seperti industri mesin, pertanian, atau teknologi, tiba-tiba menjadi tidak kompetitif karena mata uang yang kuat membuat produk-produk mereka jadi terlalu mahal di luar negeri. Selain itu, karena ekstraksi bahan mentah memberikan keuntungan yang cepat dan dapat diprediksi, negara dan para investor lebih memilih menaruh uang mereka di sini, bukan pada pendidikan, inovasi, atau pengembangan industri yang sebenarnya jauh lebih penting dalam jangka panjang. Akibatnya, negara-negara ini sering terjebak dalam struktur ekonomi yang sempit, di mana segalanya bergantung pada berapa nilai bahan mentah mereka di pasar dunia. Dengan cara seperti ini, mereka bisa selamanya terjebak dalam status negara berkembang. Namun, situasi Australia berbeda. Sebuah negara kaya, namun ekonominya persis seperti negara berkembang klasik yang bergantung pada bahan mentah. Ketergantungan pada bahan mentah ini membuat Australia sangat rentan, terutama karena Tiongkok. Ekonomi Australia hampir menjadi cerminan dari siklus industri konstruksi di Tiongkok. Kalau Tiongkok sedang gencar membangun, Australia pun ikut makmur. Kalau Tiongkok melambat, Australia juga ikut melambat. Sejak awal tahun 2000-an, Tiongkok menjadi pembeli biji besi terbesar Australia, dan sekarang lebih dari 70% ekspor Australia dikirim ke Tiongkok. Model yang sangat bergantung pada satu pembeli ini kini bukan hanya menimbulkan risiko ekonomi, tapi juga risiko geopolitik. Tapi di sini juga kita bisa menemukan semua masalah yang biasanya ada di negara-negara Afrika. Ketergantungan ini telah menciptakan ekonomi dua kecepatan di dalam negeri. Wilayah pertambangan, seperti Australia Barat, mengalami kemajuan pesat, sementara pusat-pusat industri tradisional seperti Victoria atau Australia Selatan justru kesulitan. Dolar Australia yang kuat, yang dihasilkan oleh sektor pertambangan, praktis membuat sektor pertanian dan industri pengolahan yang berorientasi ekspor menjadi tidak mungkin berkembang. Namun, yang paling merugi justru adalah inovasi. Kalau uang bisa didapat dengan mudah dari dalam tanah, kenapa harus mengambil risiko dengan teknologi baru? Para investor lebih memilih menanamkan uangnya ke proyek-proyek sumber daya alam yang pasti, bukan ke startup yang memang berisiko tapi punya potensi pertumbuhan besar. Ini adalah siklus yang terus berulang dengan sendirinya. Pendapatan dari sumber daya alam yang lebih banyak kembali lagi ke sektor sumber daya alam, sementara tidak ada yang benar-benar berkembang. Padahal, dunia sains Australia sebenarnya tidak buruk. Negara ini yang mengembangkan dasar-dasar Wi-Fi, sel surya pertama, dan beberapa teknologi di Google Maps. Namun, semua itu justru menjadi sukses bisnis di tempat lain. Lingkungan ekonomi Australia memang tidak mampu memanfaatkannya, bahkan ide-ide bagus pun akhirnya lari ke negara lain. Tidak heran, Australia menempati peringkat terendah dalam hal keragaman ekonomi di antara negara-negara maju di dunia. Peringkat ke-102 dari 146 negara. Indikator ini mengukur seberapa rumit, unik, dan layak ekspor produk yang dihasilkan suatu negara. Dari segi ini, Australia setara dengan Senegal atau Uganda, meskipun dompetnya tebal. Jadi, negara ini menjadi kaya tanpa membangun ekonomi yang beragam. Semakin banyak uang yang dihasilkan dari tanah, tapi semakin sedikit ide baru, produk baru, atau industri baru yang lahir di sini. Dan jika permintaan menurun atau harga bahan mentah jatuh, ekonomi bisa tiba-tiba kehilangan pijakan. Tapi aku tidak mau membahas ini terlalu panjang. Menurutku, kamu sudah paham intinya. Mari kita lanjut ke distorsi struktural besar berikutnya, yaitu pasar properti. Di awal video tadi aku sempat bilang, harga properti rata-rata di Australia hampir 10 kali lipat dari pendapatan median tahunan. Pada tahun 1990-an, rasio ini masih hanya 3 kali lipat. Kenaikan harga yang luar biasa ini sekarang telah menciptakan salah satu pasar perumahan yang paling sulit dijangkau di dunia. Misalnya, Sydney adalah kota termahal kedua di dunia, hanya kalah dari Hong Kong. Banyak orang berpikir ini semata-mata karena hukum permintaan dan penawaran, padahal tidak. Ini adalah hasil dari keputusan politik yang disengaja, yang menempatkan spekulasi properti di atas semua aktivitas ekonomi lainnya. Di pusat sistem ini terdapat celah pajak yang disebut negative gearing. Ini memungkinkan para investor untuk mengurangi kerugian yang mereka alami dari properti mereka, seperti bunga pinjaman, dari penghasilan kena pajak lainnya. Mungkin terdengar rumit, tapi intinya sederhana. Para investor membeli properti yang pendapatan sewanya lebih kecil daripada biaya pemeliharaan dan pembiayaannya.
Kerugian yang tercatat di atas kertas ini, terutama berasal dari bunga kredit hipotek, akan mengurangi pajak yang harus kamu bayar atas semua penghasilan lainnya. Ditambah lagi, ada pajak keuntungan modal yang menguntungkan, artinya kamu harus membayar pajak lebih sedikit atas keuntungan yang didapat dibandingkan dengan jenis penghasilan lain. Jadi, ketika properti nilainya naik dan dijual, mereka hanya perlu membayar pajak yang lebih rendah dan menguntungkan atas keuntungan tersebut. Sistem ini pada dasarnya memungkinkan orang-orang berpenghasilan tinggi untuk mengalihkan penghasilan dari pekerjaan yang dikenai pajak tinggi ke keuntungan properti yang pajaknya lebih rendah. Pada tingkat pendapatan tertentu, menurut para penasihat keuangan, sebenarnya bodoh jika tidak memanfaatkan peluang ini, sehingga negara pada dasarnya mendukung investasi properti yang merugi saat disewakan, tetapi menguntungkan saat dijual. Masalahnya mulai muncul ketika hal ini sangat mendorong spekulasi. Orang-orang tidak berinvestasi di bisnis atau pabrik, melainkan membeli dan menjual apartemen, karena di sana pajak atas keuntungan lebih sedikit, sehingga pada akhirnya lebih menguntungkan bagi mereka. Dampaknya terasa di seluruh perekonomian. Tingkat utang rumah tangga Australia hampir mencapai 120% dari PDB. Dengan angka ini, mereka menempati posisi kedua secara global. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan baru, penelitian, atau produksi, justru digunakan untuk menaikkan harga properti yang sudah ada. Hal ini kembali menjadi masalah karena struktur ekonomi, dan semakin memperkuat ketergantungan pada bahan mentah, sebab dengan dua alasan ini, tidak ada industri yang berkembang di Australia. Masalah lainnya adalah generasi muda semakin tersingkir dari pasar properti. Jalur hidup para pembeli rumah telah berubah total. Jika dulu banyak orang sudah memiliki rumah sendiri di akhir usia 20-an, sekarang rata-rata usia pembelian rumah pertama menjadi 36 tahun, dan kelompok yang tumbuh paling cepat adalah mereka yang berusia antara 40 hingga 49 tahun. Kesenjangan ini semakin melebar. Orang-orang yang lebih tua, yang dulu bisa mendapatkan properti dengan harga murah, diuntungkan, sementara generasi muda yang hanya bisa menyewa tidak akan pernah menjadi bagian dari sistem yang menguntungkan ini. Tekanan migrasi juga menambah situasi ini. Populasi Australia telah meningkat hampir 45% sejak tahun 1991, terutama karena imigrasi. Hal ini memang membantu statistik pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi di saat yang sama menekan pasar perumahan, terutama di kota-kota besar tempat sebagian besar pendatang baru menetap. Tanggapan pemerintah sebagian besar hanya berupa langkah-langkah semu, misalnya melarang orang asing membeli rumah, tapi hanya bagi mereka yang tidak memiliki izin tinggal. Karena sebagian besar pembeli asing memang sudah memiliki izin tersebut, aturan ini tidak banyak mengubah keadaan. Kontradiksi serupa juga muncul ketika muncul wacana untuk mengurangi jumlah mahasiswa internasional karena kekurangan hunian. Beberapa ekonom pun angkat bicara menentang hal ini, karena menurut mereka, langkah tersebut hanya menangani gejala, bukan akar masalahnya. Karena sistem perpajakan di Australia bukan bekerja, berproduksi, atau mendirikan perusahaan yang menguntungkan yang menjadi aktivitas paling menguntungkan, melainkan spekulasi properti. Sistem ini menciptakan aliran uang yang salah arah dari para penyewa muda ke generasi yang lebih tua yang sudah memiliki rumah, lalu dari mereka kekayaan itu mengalir ke bank-bank pemberi pinjaman. Namun karena orang-orang dan institusi-institusi inilah yang menjadi dasar kekuasaan, tidak ada yang berkepentingan untuk mengubah sistem tersebut. Ekonomi berbasis properti ini sebenarnya melakukan hal yang sama seperti industri bahan mentah, mengambil nilai, bukan menciptakannya. Hanya saja di sini, yang diambil bukan dari tanah, melainkan dari kantong generasi muda. Tapi masih ada satu industri lagi di Australia yang beroperasi dengan logika serupa. Industri ini tidak membangun, tidak memproduksi, hanya mengambil. Dan industri itu tidak lain adalah perjudian. Bayangkan perjudian menjadi begitu populer di negara ini sehingga bahkan pub rata-rata berfungsi sebagai kasino mini. Kedengarannya bagus, bukan? Dengan baik, tapi tidak sebagus itu. Di sebagian besar negara maju, perjudian dikaitkan dengan kasino dan beberapa lokasi tertentu. Tetapi di Australia perjudian telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah pub pada umumnya, Anda akan menemukan ruangan terpisah dengan wastafel uang yang berkelap-kelip dan berdenting-denting. Inilah yang disebut pokies yang terkenal, yaitu mesin slot elektronik. Nah, di sana tidak, dan justru malah semakin berkembang. Namun, itu semua hanyalah puncak gunung es. Iklan taruhan olahraga membanjiri televisi, terutama saat siaran pertandingan besar. Melbourne Cup, salah satu pacuan kuda terbesar tahun ini, praktis menjadi hari libur nasional. Bahkan sekolah dasar pun mengadakan taruhan internal. Sementara itu, tiket lotre berjajar di kasir, di samping coklat dan majalah di setiap toko. Di Australia, judi bukan lagi hiburan sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari budaya. Dan itu masalah. Bukan cuma berbahaya karena sifatnya yang spekulatif, tapi juga bisa menimbulkan kecanduan. Angkanya benar-benar luar biasa. Rata-rata orang Australia kehilangan hampir $1.000 per tahun untuk berjudi. Angka rata-rata ini sudah menghitung semua orang, bahkan mereka yang sama sekali tidak pernah berjudi. Artinya, para pemain yang benar-benar berjudi kehilangan jauh lebih banyak. Dan tidak ada negara lain di mana kerugian per kapita mendekati angka ini. Bahkan di Amerika Serikat pun tidak.
Padahal di sana ada Las Vegas dan Atlantic City. Tapi Australia mengalahkan mereka dengan telak. Sebagian besar kerugian terkait dengan mesin judi elektronik ini. Di negara itu, ada sekitar 200.000 mesin seperti ini, kira-kira satu untuk setiap 120 orang. Dan bukan hanya di kasino saja. Pub pinggiran kota, klub komunitas, dan asosiasi veteran pun penuh dengan mesin-mesin ini. Selain itu, mesin-mesin ini memang dirancang untuk permainan cepat. Dalam hitungan menit, ratusan dolar bisa hilang begitu saja. Di cabang perjudian lain yang juga berkembang pesat, yaitu taruhan olahraga, perubahan besar dibawa oleh smartphone. Tidak perlu lagi antre di tempat penjualan lotre. Sekarang siapa saja bisa bertaruh pada acara apapun di seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja, hanya lewat satu aplikasi. Iklan-iklan dari bandar taruhan menyiratkan bahwa pengalaman menonton olahraga baru benar-benar lengkap jika kamu juga ikut bertaruh. Saya sendiri pun kadang-kadang terjebak dalam hal ini saat ada Piala Dunia atau Piala Eropa, dan jarang sekali saya keluar dengan keuntungan di akhir. Dari sudut pandang ekonomi, perjudian kini telah berkembang menjadi industri yang penting. Ribuan orang bekerja langsung di industri ini, dan bahkan lebih banyak lagi di sektor-sektor terkait seperti perhotelan, pemasaran, atau IT. Negara pun bergantung pada pendapatan pajak dari perjudian. Di beberapa wilayah, ini bahkan bisa mencapai 10% dari anggaran tahunan. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang serius. Secara teori, negara seharusnya mengatur perjudian, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memiliki kepentingan finansial dalam penyebarannya. Sebagai contoh, negara bagian Victoria berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar dolar hanya dalam 1 tahun, dan ini menjadi insentif besar agar mereka tidak mengutak-atik sistem tersebut. Namun, harga sosial yang harus dibayar sangatlah brutal. Sekitar 1 juta orang terlibat dalam bentuk perjudian bermasalah, dan itu baru jumlah mereka yang terdampak secara langsung. Keluarga mereka, anak-anak, dan pasangan mereka juga ikut menderita. Selain kebangkrutan finansial, konsekuensi yang sering terjadi adalah kejahatan, penipuan, atau kekerasan dalam hubungan. Penelitian dengan jelas menunjukkan adanya hubungan antara akses terhadap perjudian dan kerugian sosial. Meski begitu, respons politik umumnya lemah. Sayangnya, lobi perjudian sangat kuat. Mereka menghabiskan banyak uang untuk komunikasi, PR politik, dan membangun hubungan dengan para politisi, tanpa memandang afiliasi partai. Setiap kali ada usulan reformasi, industri ini langsung meluncurkan kampanye. Lapangan kerja akan hilang, pendapatan negara akan menurun. Dan seringkali, itu saja sudah cukup untuk menggagalkan perubahan. Hal ini terlihat sangat jelas ketika ada upaya untuk membatasi taruhan maksimum pada mesin judi, padahal penelitian menunjukkan bahwa langkah ini secara drastis dapat mengurangi kerugian pemain bermasalah tanpa mengganggu pemain kasual. Namun, industri ini berhasil menggagalkan usulan-usulan tersebut berulang kali. Jadi, 3 pilar utama ekonomi Australia bukanlah menghasilkan, melainkan mengambil uang, harapan, dan rasa aman. Perjudian, pasar properti, dan ekstraksi sumber daya alam. Dan ketika ekonomi negara berdiri di atas 3 pilar seperti ini, cukup satu guncangan saja untuk membuat semuanya mulai goyah. Padahal, ketiga sektor tersebut kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Ekonomi Tiongkok melambat, harga properti tertekan oleh kenaikan suku bunga, dan perjudian mendapat tekanan sosial yang semakin besar. Dan masalah di negeri kanguru ini belum berhenti sampai di situ. Bagaimana jika sistem yang seharusnya menjamin masa depan warga Australia, justru membangun perekonomian di tempat lain? Sistem pensiun Australia, atau yang disebut superannuation, sering dijadikan contoh teladan. Sistem ini wajib, terorganisir dengan baik, dan mengumpulkan tabungan yang sangat besar untuk warganya. Inti dari sistem ini sederhana. Setiap pemberi kerja wajib menyetorkan sebagian gaji karyawan, saat ini 11%, dan sebentar lagi 12%, ke rekening pensiun individu. Inilah yang disebut super fund. Berkat hal ini, di Australia telah terkumpul lebih dari 2 triliun dolar Amerika dalam bentuk dana pensiun. Ini adalah salah satu dana tabungan terbesar di dunia. Rata-rata rumah tangga memiliki hampir 250.000 dolar dalam bentuk ini. Tapi, ada satu masalah. Uang ini tidak bekerja di Australia. Semakin banyak dana ini diinvestasikan ke luar negeri, ke perusahaan teknologi Amerika, produsen Eropa, dan merek-merek Asia. Namun, ekonomi Australia hampir tidak merasakan manfaatnya, dan alasannya sangat sederhana. Para pengelola superannuation, dana investasi, dan manajer portofolio secara hukum diwajibkan untuk memberikan hasil terbaik bagi klien mereka. Dan karena ekonomi Australia terlalu sempit dan tidak beragam, sebagian besar manajer lebih memilih menanamkan uangnya ke luar negeri. Di sana pasarnya lebih besar, peluangnya lebih beragam, dan inovasinya lebih tinggi. Tren ini justru semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak booming bahan mentah mereda, peluang investasi di Australia semakin terasa kurang menarik, dan disinilah kembali muncul isu kompleksitas ekonomi yang sudah sempat dibahas sebelumnya. Ekonomi Australia tidak cukup beragam. Pertambangan, pertanian, properti, dan jasa keuangan mendominasi,
Tapi seperti yang sudah kamu pelajari, hanya sedikit industri yang benar-benar memiliki nilai teknologi, inovasi, atau ekspor yang signifikan. Hal ini menyebabkan orang Australia banyak menabung, tapi sedikit berinvestasi di dalam negeri. Uangnya mengalir ke luar negeri, di mana benar-benar menciptakan lapangan kerja, pengembangan, dan pertumbuhan. Jadi, uang itu tidak bekerja di Australia. Ini adalah lingkaran setan yang saling memperkuat. Karena tidak ada cukup investasi domestik yang berkualitas, uang pun keluar, sehingga industri-industri dalam negeri yang dibutuhkan juga tidak terbentuk, dan seterusnya. Sebenarnya, bab-bab sebelumnya juga membahas hal ini. Semuanya menghambat perkembangan ekonomi mereka. Bahkan perusahaan Australia yang sukses pun sering meninggalkan negaranya begitu mereka sudah cukup kuat. Modal, pasar, dan peluang lebih terkonsentrasi, misalnya di Amerika Serikat, sehingga banyak startup Australia menemukan level berikutnya di sana. Atau di pusat-pusat startup Asia seperti Hong Kong dan Singapura. Jadi, inovasi memang dimulai di Australia, tapi keuntungannya tidak lagi dinikmati di sana. Paradoks pensiun ini sangat berbahaya karena kekayaan yang hanya ada di atas kertas tidak otomatis berarti kekuatan ekonomi yang nyata. Australia telah menciptakan sebuah sistem yang memang benar-benar berfungsi secara individual. Tabungan pensiun masyarakatnya luar biasa. Namun secara kolektif, di tingkat ekonomi, sistem ini tidak membangun masa depan negara. Dan jika permintaan dari Tiongkok menurun, pasar properti goyah, serta industri dalam negeri tidak berkembang, maka seindah apapun angka-angka di laporan tahunan dana pensiun, seluruh negara bisa saja terjerumus ke dalam krisis yang sangat serius. Australia kini telah sampai di sebuah persimpangan jalan. Negara yang selama 3 dekade menjadi panutan ekonomi yang diidam-idamkan dunia, negeri yang beruntung ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa keberuntungan bukanlah sebuah strategi. Pemerintah Australia pun mencoba menetapkan arah baru. Dengan nama Future Made in Australia, mereka menjanjikan miliaran dolar untuk teknologi hijau dan pengembangan industri-industri maju. Namun jika masalah-masalah mendasar seperti kebijakan pajak yang menyimpang, terbatasnya peluang investasi dalam negeri, dan rendahnya kompleksitas ekonomi tidak ditangani, maka rencana baru ini tidak akan lebih dari sekadar plester mahal. Sejarah Australia adalah peringatan bagi siapa saja yang hanya melihat statistik keuangan tanpa meneliti dari mana kekayaan itu sebenarnya berasal. Kesejahteraan ekonomi yang sejati bukanlah jumlah tabungan pensiun per kapita atau tingginya harga properti, melainkan apa yang bisa kita ciptakan, seberapa beragam dan inovatif perekonomian kita.